Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, ngobrol sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Sahabat sehat sekalian, tentu agar badan kita selalu bugar ya, khususnya untuk lansia, salah satunya adalah dengan melakukan olahraga. Nah, olahraga apa yang sesuai, berapa lama olahraganya, berapa berat dan ringannya olahraga yang harus dilakukan, kita akan membahas secara mendalam dengan pakarnya, yaitu Profesor Afriwardi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu kembali nih, Bro. Ya, Alhamdulillah kita bisa mudah-mudahan sehat-sehat selama kita dalam menjalankan kehidupan ini, sehingga seperti apa yang kita sampaikan sehari-hari, dengan kita sama-sama menjaga kesehatan dan selalu meningkatkan kesegaran jasmani kita, mudah-mudahan sangat sedikit atau tidak ada daripada sisa kehidupan kita ini yang kita itu dibantu oleh orang lain. Itu barangkali. ya. Baik, Prof. Ya, Kita sudah sepakat ya, para pakar sudah sepakat bahwa untuk menjaga kebugaran badan kita ini harus ya, dengan olahraga. Baik yang muda, apalagi yang tua. Nah, ya. sekarang khusus untuk lansia. Ini olahraga yang bagaimana yang sesuai dengan para lansia ini. Silakan, Prof. Oke, ya, baiklah. Kita kita bicara dengan para lansia sekarang ini ya. Mudah-mudahan para lansia sehat-sehat semua ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini tentu kita ingin berdiskusi ya berkaitan dengan olahraga yang baik bagi lansia itu ya. Karena kalau kita lihat bahwasanya aktivitas fisik tersebut adalah merupakan satu stres untuk tubuh kita ya, stres untuk tubuh kita. Tapi kalau kita lakukan sesuai dengan proporsional yang baik, maka insya Allah dia akan menjadikan olahraga itu akan lebih baik dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Seperti topik yang disampaikan oleh Prof. Daviti kepada kita tadi, itu berkaitan dengan latihan fisik yang baik, itu adalah untuk lansia ya, kita fokus sekarang untuk lansia. Nah, yang baik itu pada lansia itu apa olahraganya? Bagaimana kita melihat atau mendeskripsikan? Ya. Yang pertama itu olahraga yang baik itu kita merujuk kepada dalam pertama jenisnya, ya, jenis olahraga. Nah, jadi jenis olahraga itu eh, banyak sebetulnya jenis olahraga ya. Mulai kalau berdasarkan bagiannya banyak sekali itu, Prof. Ada kalau dibagi berdasarkan kontak badan ada full sport kontak gitu kan. Ada yang partial sport kontak atau memang tidak ada kontak. Ya misalnya olahraga yang dilakukan sana bulu tangkis, nah itu kan tidak ada kontaknya itu. Kalau yang parsial mungkin volleyball ya, ada kadang-kadang bersentuhan. Dan kalau yang full kontak itu adalah yang olahraga-olahraga combat, itu olahraga permainan. Ya, itu olahraga-olahraga. Kalau kita melihat dari sisi kontak badannya. Nah, bisa juga kita melihat jenis olahraga itu berdasarkan ini, Bro, berdasarkan penggunaan energi kita. Ya, sehingga ada orang menyebut ada olahraga aerobik dan ada anaerobik. Ya, itu artinya kalau seandainya sumber kalori digunakan dengan menggunakan oksigen, dia disebut dengan aerobik. Dan kalau tidak memerlukan oksigen, anaerobik. Ya, ini adalah pembahasan yang memang detail sekali. Nanti kalau kita terangkan, tapi kita tidak mau ke sana sebetulnya. Tapi adalah kita melihat pada lansia ini sebetulnya pembagian yang paling cocok itu adalah jenis olahraga ini adalah olahraga berdasarkan ini, Bro, berdasarkan uh, pengeluaran adrenalin gitu. Nah, Hmm. yang penting bagi kita adalah karena adrenalin ini adalah sesuatu bahan yang hasilkan oleh tubuh kita ya dan bermanfaat terutama adalah sebagai pengantar sistem saraf kita. Nah, karena ini adalah zat-zat yang memang memberikan dampak yang luar biasa, maka kita di olahraga itu melihat atau membagi juga jenis olahraga itu berdasarkan ini, Bro. Ya, artinya ada jenis olahraga yang menghasilkan adrenalinnya cukup banyak dan ada yang tidak, ya, ada sedikit sekali. Dan biasanya kadang-kadang orang membagi olahraga-olahraga pertandingan itu umumnya akan merangsang pengeluaran adrenalin, ya. Dan juga ada olahraga yang bersifat rekreasi, ya. Dan rekreasi itu harusnya tidak mengeluarkan adrenalin.
Tetapi ada juga olahraga rekreasi tersebut malah memicu adrenalin. Kenapa? Karena kata sebagian orang yang pencinta itu kalau nggak keluar adrenalin itu nggak nyaman gitu. Seperti itu. Jadi memang ada ini juga. Nah, sehingga kalau kita kembali kepada lansia itu, kepada saudara kita yang telah atau abang atau kakak atau datuk kita yang sudah berada di sana itu, maka kita harus memberikan kepada mereka itu untuk tidak berolahraga di olahraga-olahraga yang menimbulkan adrenalin, ya, Hmm. memicu adrenalin, ya. Tapi sebetulnya begini, pemicu adrenalin tersebut sebetulnya kembali kepada diri masing-masing, ya. Bagaimana mereka bisa memanajemen stres. Nah, terus kembali ke sana. Nah, misalnya begini, olahraga bulu tangkis sebetulnya dia tersebut termasuk olahraga yang tidak memicu adrenalin. Ya. Tetapi pada saat mereka itu dipertandingkan, dia akan Hmm. memicu adrenalin. Orang takut kalah, bro. Ya, Nah, ya. itu akan dia menjadi masalah. Nah, pada lansia, ya, itu dia datang bergrup misalnya. Kadang-kadang lagi main bulu tangkis ya, karena bertemu teman-teman lama dan teman-teman tersebut memberikan kepada dia atau memberi motivasi yang cukup cukup ini juga ya. Ada kadang-kadang malah pembulian gitu ya. Biasanya Pak ini tidak pernah kalah sama Pak ini gitu. Nah, akhirnya menjadikan secara ini memicu serangan adrenalinnya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita melihat beberapa kasus-kasus yang terjadi, adanya meninggal mendadak di lapangan, itu biasanya dipicu oleh itu yang banyak, Bro. Ya, ada semangat yang luar biasa sehingga mereka melakukan latihan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan saat itu. Dan juga sebenarnya jenis ini kalau kita lihat dari adrenalin memang demikian pilihannya. Kenapa? Karena kita tidak bisa juga secara secara hitam putih menentukan ini olahraga mengeluarkan adrenalin, ini tidak bisa juga. Ya, kenapa? Hmm. Karena rekreasi pun banyak juga yang menjadikan mengeluarkan adrenalin. Misalnya terjun payung, ya terjun payung itu ya terutama bagi kita kita nih bro. Kalau mau naik pesawat aja baru mau turun itu udah takutnya udah minta ampun. Itu akan menjadikan kita akan menjadi lebih lebih terpicu adrenalinnya. Nah, sehingga apa? Sehingga untuk pada lansia sebaiknya dihindari atau malah janganlah ikut dalam olahraga-olahraga yang akan memicu adrenalin ya. Nah, Iya. ya walaupun kita dulu atlet ini ya akhirnya kita harus menurunkan ego kita untuk apa? Untuk kita bisa menjadi lebih baik. Ya, itu berkaitan dengan olahraga yang baik itu di Iya. jenis tentukan. Dan yang kedua, selain jenis kita harus melihat tata caranya, ya. Tata cara yang baik itu bagaimana? Ya, olahraga itu secara umum harus dibagi tiga, bro. Ya, tiga. Satu ada pemanasan, dan kemudian ada gerakan inti, dan yang ketiga adalah harus pendinginan. Ya. Kebanyakan kita itu yang banyak bermasalah itu adalah yang di dua, bro. Satu, dua tempat. Satu adalah saat pemanasan, dan yang kedua saat pendinginan. Nah, kenapa ini pada lansia-lansia pada saat dia datang misalnya dia ikut jalan pagi gitu ya, nah, dia langsung start itu di kecepatan maksimal dia. Nah, dia artinya tidak ada fase pemanasannya. Seharusnya kalau dia memang memilih jalan untuk itu, maka dia jalan pelan-pelan pelan-pelan dulu. Nah, nanti setelah kalau nanti dia menganggap dia berolahraga itu sekitar 30 menit, setidak-tidaknya 4 atau 5 menit pertama itu digunakan untuk pemanasan, untuk peregangan. Jadi dilakukan itu dulu. Dia ada fase pemanasan itu. Kenapa? Karena fase pemanasan tersebut memang diperlukan untuk memberikan kesiapan terhadap otot-otot dan sendi dalam rangka untuk mereka bisa menerima atau menjawab dari nanti beban olahraga yang akan diterima itu. Nah, itu yang kalau gerakan inti biasanya relatif akan lebih baik kalau seandainya pemanasan dilakukan dengan cukup baik juga. Nah, itu yang kedua tadi yaitu pada masa pendinginan ya. Masa pendinginan ini kebanyakan ini bro ya, terutama biasanya ibu-ibu ini. Karena ibu-ibu lansia sekarang ada kelompok-kelompok pengajian tersebut, mereka sekarang udah ikut untuk ada kegiatan senamnya, ya, kegiatan senam. Nah, kegiatan senam yang dilakukan pada saat ibu-ibu tersebut, pada saat dia setelah melakukan pemanasan gerakan inti, setelah itu mereka ini melakukan pendinginan. Yang dilakukan itu adalah ini kebanyakan itu kita lihat
mungkin keburu-buru pulang bro ya, nggak tahu kita. Sehingga apa? Mm-mm. Sehingga dia lebih cenderung masuk ke ruang ber-AC. Kalau nggak dia langsung masuk mobil. Masuk mobil kemudian diputarlah AC maksimal. Karena panas itu dan memang lebih segar rasanya. Nah, tetapi itu kan tidak baik. Kenapa? Karena pelaksanaan seperti itu akan menjadikan tubuh kita itu atau permukaan kulit kita itu mendapatkan rangsangan dingin. Rangsangan Mm. dingin itu memicu timbulnya vasokonstriksi di pembuluh darah permukaan Ya. kulit. Nah, sehingga efeknya adalah proses pendinginan tubuh kita itu akan menjadi gangguan. Mm. Itu yang menjadikan ini. Sehingga kalau ibarat radiator nih bro, radiatornya itu terhambat ya. Dia Mm. bisa dia bertemu dengan angin, tidak bisa dia menyalurkan udara atau dia tersumbat, maka akhirnya panas akan tertahan, maka akan menyebabkan proses pengaturan panas akan mengalami gangguan. Nah, gangguan inilah yang akan menyebabkan tubuh kita itu tidak berfungsi dengan baik. Ya, kadang-kadang orang merasakan kok sudah olahraga kok badannya rasanya panas dingin gitu. Nah, itu yang Mm. Nah, dia artinya baik jenisnya olahraga tersebut dan perlu perhatikan bagaimana tata caranya. Dan yang ketiga itu adalah waktu pelaksanaan olahraga nih, Bro. Nah, Oke. ya waktunya ini kadang-kadang eh, ya mungkin para lansia lebih cenderung mungkin memilih pagi biasanya. Dan itu adalah waktu yang cukup baik. Nah, dan kadang-kadang juga pilihan waktu ini ya jangan pula lah nanti para lansia mencoba pada waktu-waktu yang ekstrim ya. Misalnya dia berolahraga pada saat terik matahari karena mau kuat nih mau ini enggak seperti itu ya. Jangan seperti itu. Karena kita berharap rangsangan ataupun stressor yang diharapkan oleh tubuh untuk dilatih itu kalau bisa jangan rangsangan atau stressor dari luar. Ya, luar itu kan ada fisik, ada suhu dan ada kedinginan. Ya. Nah, itu Mm. sebanyak dari ya jangan sampai kita mendapatkan tambahan ya terutama pada para lansia itu ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ya dalam kita memilih atau menyatakan olahraga itu baik untuk kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan dengan kita melihat dan melaksanakan atau berpedoman kepada cara-cara yang baik tadi, maka secara apa namanya, secara pasti kita bisa katakan seseorang itu harus bisa melakukan olahraga itu dengan olahraga yang baik. Ya, artinya kita simpulkan itu baik terhadap jenis olahraganya, kemudian baik tata caranya, dan juga adalah baik waktu pelaksanaan di mana olahraga itu dilakukan. Nah, saya rasa itu yang kita maksud dengan berolahraga itu harus baik, Bro. Mudah-mudahan bagi pemirsa nanti itu akan menjadikan mereka itu paham ya, mudah paham dan itu bisa dipedomani ya. Mudah-mudahan tujuan kita untuk meningkatkan kebugaran mereka akan menjadi lebih baik. Nah, demikian, Bro. Ya, bagaimana dengan durasi, Prof? Ya, kalau durasi itu adalah begini, Bro ya. Mungkin barangkali nanti durasi itu nanti akan kita bicarakan pada topik lain. Tapi sepintas dia begini, Bro. Durasi itu adalah bagaimana kita nanti kita masukkan kepada bagaimana olahraga itu terukur kita lakukan. Di ukuran dari satu-satu daripada olahraga itu adalah nanti durasi. Nah, bagaimana kita mengcombine durasi itu terhadap upaya-upaya kita di dalam rangka untuk meningkatkan kebugaran kita itu. Ya, Hmm. nah tentu kalau kita lihat daripada olahraga yang baik yang kita runut kepada jenis tadi, kemudian kepada tata cara dan kemudian waktu pelaksanaan, tentu mungkin barangkali kita fokus di sana dulu, Bro. Mungkin barangkali nanti bisa kalau ada yang nanya bagaimana nanti durasinya, nanti akan kita bicarakan di Ya. topik selanjutnya barangkali, Bro. Ya, terima kasih, Bro. Ya, baik. Para lansia sekalian, termasuk saya. Jadi memang olahraga itu perlu ya, perlu kita latih badan kita ini, tetapi tentu waktunya yang sesuai, jenis olahraga yang sesuai, dan tentu juga durasi yang sesuai. Agar fungsi tubuh kita ini tetap optimal ya. Usia boleh bertambah, tetapi tubuh kita ini sebaiknya tetap bugar, bisa kita pertahankan. Baik, Prof. Apriwardi, terima kasih atas pencerahannya. Sahabat sehat sekalian,
Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jumpa kita kembali di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.